Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Semoga kita hari ini selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak sekalian, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada hari ini alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI ya. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini ya sekalian, ada baiknya kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sekalian, silakan dibuka buku pendidikan agama Islamnya. Kita minggu lalu halaman 39 ya, tentang makna sholat. Alhamdulillah minggu lalu sudah kita pelajari, sudah kita jelaskan makna dari sholat ya. Nah sekarang kita lanjutkan pada halaman 40 tentang gerakan dan bacaan sholat. Nah ya, jadi diperhatikan, dengarkan apa yang telah Ustaz sampaikan ya tentang gerakan dan bacaan sholat. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 40 ya. Oke, ibadah salat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat yang dilaksanakan dengan tumakninah atau tenang. Nah ya, jadi salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah itu melaksanakan salatnya dengan tumakninah atau dengan tenang ya. Jadi setelah kita membaca ruku misalkan mau berdiri untuk i'tidal, itu harus berhenti dulu sebentar setelah ruku baru kita melaksanakan i'tidal. Begitupun dengan yang lainnya juga, setelah kita sudah membaca bacaan i'tidal berhenti sejenak baru kita sujud. Itu namanya tumakninah ya. Oke. Dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah khusyukkah salatmu? Agar kamu dapat melaksanakan salat dengan khusyuk, pahamilah arti bacaan-bacaan yang kamu baca ketika salat. Seluruh gerakan dan bacaan salat harus dilakukan dengan tumakninah atau tenang atau khusyuk ya, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Gerakan dan bacaan salat harus dilakukan secara sempurna ya. Ketika melaksanakan salat tidak boleh melakukan gerakan di luar gerakan dan bacaan salat. Nah ya, setelah kita melakukan salat tidak boleh kita melakukan gerakan-gerakan yang di luar sholat ya, seperti gerakan apa yang tidak boleh, dan bacaan-bacaan yang lain juga ya, bacaan yang bukan bacaan sholat tidak boleh kita baca ya. Jika melakukan sesuatu di luar gerakan dan bacaan salat yang kita laksanakan menjadi tidak sah. Nah ya, berikut adalah urutan gerakan dan bacaan salat. Pelajarilah gerakan dan bacaan salat berikut dengan sungguh-sungguh agar kamu dapat melaksanakan kewajiban ibadah salat secara tumakninah atau tenang, khusyuk ya, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satunya supaya ibadah ataupun salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus khusyuk, harus tenang ya, harus melakukan dengan secara tumakninah ya, harus berhenti sejenak. Jadi ketika kita melakukan bacaan misalkan ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, berhenti sejenak baru sami'allahu liman hamidah. Nah kalau berhenti sejenak itu namanya tumakninah ya. Tapi kalau kita langsung subhana rabbil azimi wa bihamdihi, subhana rabbil azimi wa bihamdihi, subhana rabbil azimi wa bihamdihi, sami'allahu liman hamidah, nah itu namanya tidak tumakninah, tidak tenang sholatnya ya, terburu-buru. Jadi harus tenang supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun bacaan yang lainnya, setelah ruku juga seperti itu, sudah i'tidal juga seperti itu ya, sudah duduk tahiyat awal juga begitu, duduk antara dua sujud seperti itu juga ya, harus menggunakan tumakninah semua supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke sekalian, yang pertama kita berniat. Nah, niat apa? Misal kita sholat zuhur ya, bacanya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Nah, kalau kita seorang makmum pakai makmuman, kalau kita imam imaman lillahi ta'ala. Kalau kita sholat sendirian tidak ada makmum, tidak ada imam. Jadi adaan lillahi ta'ala ya. Halaman 41. Nah, saya jelaskan kembali. Pada halaman 41
Misalkan kita sholat zuhur, usolli fardhu zuhuri arba'a rakaatin mustaqbil kiblati adaan. Kalau kita menjadi makmum, baca makmuman, imaman tidak usah lillahi ta'ala. Kalau kita seorang imam, baca imaman, makmum tidak usah. Kalau kita sholat sendirian, makmuman dan imaman tidak usah dibaca, langsung adaan lillahi ta'ala. Ya, oke ya. Nah, setelah kita berniat, ya, berniat sholat zuhur, sholat asar juga seperti itu, sholli fardul asri arba'a rakaatin, sama sholat maghrib 3 rakaat, sholli fardul maghribi salasa, ya, rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat subuh 2 rakaat, sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, jadi seperti itu niatnya, ya. Nah, setelah berniat, yang kedua yaitu kita membaca takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, setelah itu baru kita berdiri tegak lurus, ya, berdiri tegak lurus. Yang ketiga. Nah, perhatikan. Ibadah selalu dilakukan dengan berdiri tegak dan menghadap kiblat serta pandangan mata diarahkan ke tempat sujud. Nah, ya. Kemudian bagi yang tidak mampu berdiri, diperbolehkan untuk duduk atau berbaring di atas rusuk kanan menghadap kiblat. Jika tidak mampu juga dapat dilakukan sambil tidur terlentang. Nah, lihat gambar berikut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajukan kita untuk berdiri sholatnya, berdiri tegak lurus untuk menghadap kiblat. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka kita diperbolehkan untuk duduk, ya. Kalau kita tidak mampu juga duduk, boleh kita berbaring sebelah rusuk, ya, di atas rusuk, ya. Kalau kita tidak mampu juga, kita boleh terlentang, ya, sambil tidur. Itu yang terakhir syarat kita untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak ada alasan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia tidak melaksanakan sholat. Alasan kita sakit, alasan kita sibuk kerja sendiri, kerja ini itu, tidak boleh, ya. Tidak ada alasan kita sebagai hamba Allah untuk meninggalkan sholat. Jadi sholat itu harus kita laksanakan, wajib. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu, ya. Oke, selanjutnya lihat halaman 42. Kemudian kita membaca doa iftitah, ya, membaca doa iftitah. Di sini ada doa iftitah yang bacanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu doa iftitah. Atau ada juga doa iftitah yang lainnya, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, itu boleh juga, ya. Dan ada juga yang lebih pendek lagi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, halaman 43, ya. Ada 3 jadi doa iftitah. Jadi tetapi kita sering menggunakan yang di atas, ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sering kita membaca doa iftitah yang itu, ya. Oke, sekalian, selanjutnya kita baru membaca surah Al-Fatihah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Baca doa Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Nah, setelah surah Al-Fatihah, kita membaca ayat-ayat pendek. Surat pendek apa yang kita hafal, ya. Di sini ada surat Al-Ikhlas, ya. Kita baca surat yang pendek yang kita hafalkan. Setelah membaca surat pendek, baru kita ruku, ya. Gerakan selanjutnya adalah ruku. Bagaimana cara bacaan ruku? Yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Setelah 3 kali kita baca, berhenti sejenak, ya, dengan menggunakan tuma'ninah, baru kita sami'allahu liman hamidah, ya. I'tidal, namanya i'tidal. Bacaannya bagaimana? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ya.
Boleh juga baca Rabbana walakal hamdu saja boleh kalau kita tidak bisa ya. Oke. Setelah itidal kita baru sujud ya. Bagaimana bacaan sujud? Yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sampai 3 kali. Setelah 3 kali kita baca dengan tumaknina berhenti sejenak baru kita bagaimana? Duduk antara dua sujud, gerakan duduk antara dua sujud ya. Bagaimana bacaan duduk antara dua sujud? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Tumaknina berhenti sejenak baru kita sujud kembali ya. Sujud kembali baru kita berdiri lagi ya. Nah, setelah duduk antara sujud baru kita terakhir yaitu tahiyat awal ya. Bagaimana bacaan tahiyat awal, tasyahud awal yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sampai di situ tahiyat awal ya. Baru kita tahiyat akhir ya sampai kita ulang kembali dari at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya. Itu tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir baru kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi gerakan dan bacaan sholat. Jadi jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu dalam waktu 1 hari 1 malam dengan melaksanakan 17 rakaat ya. Jadi kita sebagai hamba Allah wajib untuk melaksanakan sholat, untuk mengerjakan sholat ya. Jangan sampai kita tinggalkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita tidak mampu untuk berdiri maka kita disuruh duduk untuk sholat. Apabila kita tidak mampu maka kita berbaring di atas rusuk ya. Kalau kita tidak mampu juga maka kita terlentang sambil tidur untuk melaksanakan sholat ya. Kalau kita masih tidak mau untuk mengerjakan sholat ya, kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hambanya ya. Jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat ya. Sesibuk apapun kita ya, semalas-malas apapun kita, beri waktu untuk melaksanakan sholat ya. Hanya beberapa menit ya. Oke yang sekalian, jadi untuk hari ini materi kita tentang bacaan ya dan gerakan sholat kalian pelajari lagi, kalian pahami lagi, kalian baca kembali ya. Nah setelah itu baru kalian kerjakan pada halaman 53 ya, soal latihan bab 4 53 sampai halaman 54 itu tugas kalian. Tapi setelah sebelum kalian mengerjakan, kalian pahami dulu bacaan dan gerakan sholat tadi, kalian baca kembali ya. Oke, jadi untuk hari ini sekian. Demikianlah ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi anda sekalian. Semoga kalian mengerti. Semoga kalian tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat. Amin ya. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Oke, untuk hari ini anda sekalian, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.